Perkenalkan, nama saya Ivander Tesanamo dengan NIM 220241135 dari kelas 5T1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi ketiga dari MK Kecerdasan Buatan. Pertama-tama kita langsung masuk ke bagian pengambilan keputusan, menunjukkan tahapan proses pengambilan keputusan menurut Herbert A. Simon yang terbagi dalam 3 fase utama, yaitu yang pertama intelligence phase, yaitu untuk mengidentifikasi tujuan, mengumpulkan data, mengenali masalah, lalu mendefinisikan masalah yang perlu diselesaikan. Yang kedua yaitu design phase, untuk membuat model atau asumsi, mencari alternatif solusi, lalu mengevaluasi kemungkinan hasilnya. Yang ketiga yaitu choice phase. Choice phase memiliki alternatif terbaik, menguji atau memvalidasi pilihan tersebut, kemudian membuat keputusan akhir. Setelah itu, masuk ke implementasi solusi. Jika berhasil, dia akan menghasilkan sukses. Jika gagal, terjadi failure dan proses harus diulang dari awal. Jadi kita masuk pada poin yang pertama, itu 3 fase pengambilan keputusan. Itu seperti yang tadi, intelligence phase atau identifikasi masalah. Yang kedua, design phase, rekonstruksi sebuah model yang mempresentasikan sistem. Dan yang ketiga, choice phase, yaitu pemilihan terhadap solusi yang diusulkan untuk model. Kita masuk ke fase yang pertama, itu intelligence phase. Intelligence phase dapat dalam pengambilan keputusan AI adalah tahap awal untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dengan cara mengumpulkan, menyaring, dan menganalisis data. Tujuannya agar masalah bisa didefinisikan dengan jelas sebelum mencari solusi. Intelligence phase adalah tahap awal dalam pengambilan keputusan berbasis AI. Namun pada sistem ini berfokus untuk yang pertama untuk mengumpulkan data dari lingkungan internal maupun eksternal, misalnya data penjualan, sensor, ataupun laporan. Yang kedua yaitu menganalisis dan menyaring data untuk menemukan informasi yang relevan. Yang ketiga, mengidentifikasi pola, tren, atau anomali yang menunjukkan adanya masalah atau peluang. Yang keempat yaitu merumuskan masalah dengan jelas sehingga bisa diproses ke tahap berikutnya, yaitu desain dan choice phase. Untuk identifikasi masalah, dimulai dengan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasional yang berkaitan dengan isu yang diperhatikan. Pada fase ini, seseorang berusaha menentukan apakah ada masalah, mengidentifikasi gejala-gejalanya, menentukan keluasannya, dan mendefinisikannya secara eksplisit. Dan bedakan antara masalah dengan gejala dari suatu masalah. Eksistensi masalah dapat ditentukan dengan memonitor dan menganalisis tingkat produktivitas organisasi. Lalu ukuran produktivitas didasarkan pada data real. Kumpulan data dan estimasi terhadap data di masa mendatang merupakan langkah paling sulit dalam analisis. Isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi data. Isu dalam pengumpulan dan estimasi data meliputi itu kualitas data atau tidak akurat, tidak lengkap, dan inkonsisten. Lalu sumber data juga beragam dan sulit digabungkan. Volumenya besar sehingga sulit dikelola. Bias atau tidak representatif. Data tidak tepat waktu, estimasi tidak pasti karena asumsi salah, dan privasi dan keamanan data. Lalu untuk identifikasi masalah, menentukan apakah masalah benar-benar ada, di mana dan seberapa signifikan, dapat dilakukan setelah investigasi awal selesai dilakukan. Poin kunci adalah apakah sistem informasi melaporkan masalah atau hanya melaporkan gejala-gejala dari sebuah masalah. Untuk klasifikasi masalahnya, konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan.
mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Pendekatan penting dalam mengklasifikasikan masalah-masalah sesuai tingkat strukturisasi pada masalah tersebut. Nah, untuk ini strukturisasi masalah menurut keputusan menurut Simon pada tahun 1977. Ada beberapa masalah, yaitu ada masalah terprogram, dan masalah terprogram ini menjelaskan tentang masalah-masalah yang terstruktur dengan baik, yang berulang serta rutin. Dan untuk masalah-masalah tersebut telah dikembangkan dengan model-model standar. Jadwal mingguan karyawan, determinasi bulanan arus kas, seleksi tingkat inventory untuk suatu item spesifik di bawah permintaan konstan. Ada juga masalah tidak terprogram, masalah tidak terstruktur yang belum dikenal sebelumnya dan tidak terjadi lagi. Contohnya adalah menangani proyek penelitian dan pengembangan yang rumit. Keputusan merger dan akuisisi, memilih suatu pekerjaan, mengevaluasi inisiatif e-commerce. Berikutnya ada masalah semi terstruktur berada di antara kedua spektrum tersebut. Masalah dapat menjadi tidak terstruktur ketika pengetahuan atau informasi yang tersedia sangat minim atau tidak ada. Yang kedua yaitu lalu berikutnya mengembangkan pengetahuan mengenai suatu masalah dapat menambah struktur pada masalah tidak terstruktur atau semi terstruktur. Berikutnya pada bagian kepemilikan masalah dan penguraian masalah. Kepemilikan masalah atau problem ownership menentukan siapa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Penting karena masalah hanya bisa diselesaikan jika ada pihak yang berwenang memiliki sumber daya dan berkepentingan untuk menanganinya. Contohnya penurunan penjualan, kepemilikan masalah yang ada pada bagian pemasaran atau penjualan bukan bagian IT. Yang kedua yaitu penguraian masalah atau problem decomposition, masalah besar yang seringkali terlalu kompleks sehingga perlu dipecah menjadi masalah-masalah kecil agar lebih mudah dianalisis. Dengan penguraian sistem atau AI bisa fokus pada bagian yang spesifik. Contohnya yaitu penjualan turun. Bisa diuraikan menjadi masalah distribusi lambat, harga produk tidak bersaing, dan promosi kurang efektif. Baiklah, saat ini kita akan masuk ke fase kedua, yaitu design phase atau tahap perancangan alternatif solusi setelah masalah teridentifikasi di intelligence phase. Pada tahap ini, mengembangkan berbagai alternatif solusi berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan, dan juga membuat model atau simulasi untuk menggambarkan bagaimana solusi tersebut akan bekerja. Misalnya model prediksi dan algoritma optimasi. Berikutnya itu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan tiap alternatif, termasuk biaya, risiko, dan manfaat. Lalu mempersiapkan informasi terstruktur agar pada tahap selanjutnya yaitu choice phase dapat dipilih solusi terbaik. Pertama itu memilih sebuah prinsip latihan. Prinsip pilihan adalah sebuah kriteria yang menggambarkan akseptabel dari sebuah solusi, kemampuan untuk dapat diterima. Pada sebuah model prinsip tersebut adalah sebuah variabel hasil. Memilih sebuah pilihan melibatkan bagaimana membangun sasaran pengambilan keputusan dan bagaimana sasaran tersebut disatukan ke dalam model. Lalu prinsip pilihan normatif dan deskriptif. Model normatif dalam desain phase adalah pendekatan perancangan solusi yang menggunakan aturan formal, logika, dan model matematis untuk menghasilkan alternatif terbaik. Dengan tujuan yaitu mencari solusi yang optimal sesuai kriteria biaya, waktu, dan keuntungan. Untuk ciri-cirinya yaitu berbasis teori rasional, mengasumsikan informasi lengkap, dan memakai metode kuantitatif, misalnya linear programming, decision tree, model probabilitas, dan kelebihannya memberi hasil terukur dan objektif. Untuk contoh dari model normatif design phase itu perusahaan merancang strategi distribusi dengan model matematis agar biaya transportasi minimal.
Untuk model deskriptifnya, yaitu dalam desain base adalah pendekatan yang menekankan pada bagaimana keputusan dibuat dalam kenyataan, bukan hanya secara ideal. Dan tujuannya yaitu menghasilkan solusi yang realistis dan dapat diterapkan meski tidak selalu optimal. Untuk ciri-cirinya yaitu berbasis kondisi nyata dengan keterbatasan waktu, biaya, dan informasi. Lalu mempertimbangkan perilaku manusia, intuisi, dan pengalaman. Dan menggunakan data historis, studi kasus atau simulasi. Dan contohnya yaitu penurunan penjualan ditangani dengan mengacu pada data-data historis dan pengalaman manajer. Lalu diputuskan strategi promosi lokal. Lalu berikutnya yaitu mencari alternatif desain base. Setelah masalah diidentifikasi, sistem atau AI harus menghasilkan beberapa alternatif solusi. Alternatifnya bisa berasal dari analisis data historis, model matematis atau simulasi, dan ide atau inovasi dari pengalaman praktis. Tujuannya agar tidak hanya ada satu pilihan, tetapi ada opsi untuk dibandingkan. Contohnya yaitu masalah penjualan turun, alternatifnya yaitu membeli diskon, menambah iklan dan mempercepat distribusi. Dan yang kedua yaitu mengukur hasil akhir. Nah, setiap alternatif dievaluasi dampaknya dengan menggunakan kriteria tertentu. Misalnya, efektivitas, apakah benar menyelesaikan masalah, dan kedua, efisiensi, yaitu biaya dan waktu yang dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu risiko dan keberlanjutan jangka panjang. Proses ini bisa dilakukan dengan simulasi, perhitungan matematis, atau analisis. Untuk contohnya, uji simulasi menunjukkan bahwa diskon tambah iklan digital meningkatkan penjualan 20% dengan biaya yang masih terjangkau dan dipilih sebagai solusi terbaik. Dan untuk fase ketiga yaitu choice phase. Choice phase adalah tahap memilih solusi terbaik dari alternatif yang sudah dirancang, membandingkan hasil evaluasi tiap opsi, memilih keputusan yang paling efektif dan sesuai tujuan, dan menetapkan solusi untuk diimplementasikan. Choice phase adalah tahap ketiga dalam proses pengambilan keputusan setelah intelligence, yaitu mengenali masalah dan desain untuk merancang solusi. Pada tahap ini, mengevaluasi hasil analisis setiap alternatif solusi yang sudah dibuat pada tahap desain. Yang kedua, yaitu membandingkan keuntungan, risiko, biaya, dan efektivitas dari setiap opsi. Yang ketiga, yaitu memilih solusi terbaik yang paling sesuai dengan tujuan organisasi atau kebutuhan pengguna. Yang keempat, yaitu menerapkan keputusan agar bisa masuk ke tahap implementasi. Baiklah, demikian untuk presentasi saya. Untuk materi ketiga ini, sampaikan terima kasih.